Mm-mm. Kecil, ada pasien kecil ternyata robek karena dia mentang-mentang kecil lalu dia ngedennya kencang, ya kan? Tuh. Jadi robek. Iya. Nah, diharapkan kalau lahir anak pertama ya sudah terjadi elastis, lahir anak kedua berikutnya juga dia otomatis. Ibarat kayak balon itu. Pertama kali kita belum meniup kan dia kencang kan? Nah, ketika sudah kita tiup besar ya. Nah, ketika kedua kali lagi kita meniup pasti dia sudah kendor. Nah, sama kayak gitu. Jadi begitu karena sudah pernah lahir untuk kedua, ketiga dan seterusnya dia makin makin elastisnya makin terjadi. Gitu. Jadi posisi banyak, ada 6 posisi. Tengah duduk, duduk, miring kiri, jongkok, merangkak, berdiri. Nah, itu posisi yang dianjurkan. Tapi supaya menghindari tidak terjadi robek, alangkah baiknya seperti ini. Ya, bagus. Atau miring kiri boleh juga ketika sudah mau lahir anaknya baru posisi setengah duduk. Ya. Jadi diatur napas tuh diatur supaya tidak ngedannya meledak-meledak, pelan-pelan. Karena ketika ada kontraksi bagus maksimal itu dengan sendirinya kepala ini dia terdorong untuk keluar. Jadi tidak perlu dipaksa, apalagi kalau sampai kita yang dorong ini sebetulnya itu tidak boleh lagi. Ya, bidan itu tidak boleh lagi melakukan dorongan. Nah, itu yang bisa menyebabkan robek juga karena dipaksa. Ya, dorongan yang meledak kayak gitu kan dipaksa. Nah, jadi justru bagus itu ya pelan. Karena dia belum pernah lewat kan dia membuka jalan. Kepala anaknya membuka jalan. Makanya shoot, shoot. Nah, sehingga jalan lahir kita dia elastis. Shoot. Habis kontraksinya istirahat dia masuk lagi. Kan sudah longgar nih kendor. Muncul lagi shoot, shoot, shoot. Nah, seperti itu dia membuka membesarkan jalan. Posisi bayi sudah pantas untuk ditarik keluar tuh Bu? Sudah sudah berada sampai sini. Di bawah dagu. Iya. Iya, ketika dagunya belum lahir, kita ikutin prosesnya dia. Kita jaga supaya tidak robek nih. Ini bidan yang megang sini nih, supaya tidak robek sampai dagunya lahir, ya. Jadi nggak bisa ditarik kalau dagu masih nyangkut di dalam, nggak bisa ditarik. Ketika bayi itu ya lahir dagunya, bidan itu cek dulu apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Tidak ada, bayi itu dia otomatis dia melakukan putaran paksi luar. Lalu kepala itu dengan sendirinya dia kan mulanya dia nunduk nih gini. Ya, nunduk. Ketika lahir dagu ya, kita cek apakah ada lilitan tali pusat. Dia otomatis nih kepala ini langsung memutar, menyamping. Nah, jadi dia tidak lagi dia tengkurap kayak gini kepala ya. Dia putaran paksi luar namanya. Nah, dia menyamping posisinya seperti ini. Ketika kepala sudah posisi seperti ini, baru bidan narik. Narik pun ada teknik, tidak sembarang karena bahu pun bisa menyebabkan robek. Kalau dia lahir nih dua bahu nih bareng, nah bisa menyebabkan robek. Jadi bahu bagian depan dulu kita keluarin, kemudian bahu bagian belakang kita keluarin. Iya, karena ini kan lebar nih, bahu kita kan lebar. Jadi robekan jalan lahir bukan saja karena lahirnya kepala, lahirnya bahu juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi dari bahu pun harus kita jaga supaya nggak terlalu apa namanya melebar daerah sana kan. Jadi ada tekniknya lahir bahu depan, lahir bahu belakang. Nah setelah itu baru lahir seluruhnya bayi kita ya. Nah jadi tekniknya seperti itu. Dengan apa namanya seandai bahu ini tidak kita tahan, tangan ini bisa dia membuat robek. Nah, tangannya timbul kayak gini kan. Kadang tangan bayi di dalam bisa kayak gini dia, dekat-dekat bahu. Ya. Nah, ini sehingga ini penuh itu juga bisa membuat robek. Karena dia melebar. Iya, karena dia melebar. Nah, seperti itu ya. Jadi disiapkan tekniknya tadi yang seperti Ibu ajarkan. Jadi rileks tidak kencang di sini. Kalau kencang tuh berarti kita besanam wanita nala. Nah, besanam. Supaya nggak kencang ada enggak, teknik kita aja. Nah, iya, teknik kita aja seperti ini. Nah, rileks kan? Nah,
nggak seperti dipaksa. Harus dibantu dengan tangan sendiri. Iya. Kayak gini caranya. Karena kekuatan. Nah, kalau nggak diangkat sini pakai tangan sendiri, makanya yang pantat tuh bisa kesana kemari, bisa diangkat. Nah, ini yang dibantu, ya. Seperti itu. Oke, saya paham ya. Semoga nanti tidak terjadi robek ya dengan teknik yang sudah kita beritahu tadi ya, dan juga kesabaran. Jadi menuntut kesabaran antara ibu ya dengan bidannya juga. Bidannya harus sabar juga, enggak pengen cepat-cepat lahir. Nah, gitu kan. Oke. Halo ibu-ibu teman semua. Ini klien kita minta diajarkan supaya tidak terjadi robekan jalan lahir. Tadi sudah kita sampaikan bagaimana tekniknya ya. Ibu juga bisa tadi melihat sendiri ya yang akan melahirkan, ibu-ibu hamil, adik-adik kita. Semoga ini bermanfaat bagi adik ya, dan bagi ibu semua di mana saja ibu-ibu berada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.